Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Nur Mustafa. Saya adalah mahasiswa Gunung Blitar. Di sini kita akan membahas tentang apakah itu tikror. Pembahasan yang sangat menarik mungkin bagi kita. Saya membahas tentang tikror ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Balaghah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Fuad Ainul Yakin. Langsung saja pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang tikror. Dalam kajian ulum Al-Quran, pembahasan takror atau pengulangan redaksi merupakan pembahasan yang cukup menarik. Perhatian para pengkaji Al-Quran, bagi mereka itu pembahasan yang sangat menarik, pembahasan tikror ini. Fenomena ini disebut oleh para pengkaji Al-Quran dengan repetisi atau pengulangan. Secara etimologi, takror merupakan bentuk masdar dari karrara yang mempunyai arti mengulangi sekali setelah yang lain. Takror merupakan bentuk fi'il rubai mazid dan fi'il sulasi mujarrad. Karrara yang memiliki arti dasar kembali. Ia juga disebut dengan tikror dengan kasrah taknya, yang memiliki arti sebagai bentuk isim dari karoro yang taknya dibaca kasrah. Dari bentuk isim dari lafaz karoro dengan makna yang sama. Adapun secara istilah, takror berarti i'adatu lil lafzi au muradifahu litakriril makna, yang artinya mengulangi lafaz atau sinonimnya untuk menetapkan makna. Abu Amr ketika ditanya oleh Abu Sa'id Al-Dardir tentang perbedaan takror dengan tikror, beliau menjawab dengan mengutip pendapat dari Ibnu Buzur bahwa takror dengan wazan taf'ala merupakan isim dengan tikror dengan wazan tif'ala yang merupakan masdar. Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna dasar dari kata tikror adalah mengikuti suatu dan kembali kepadanya, baik secara fisik maupun dalam bentuk perbuatan. Makna ini telah digunakan pada masa turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, tikror adalah mengulangi suatu kalimat yang sama beberapa kali karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu dengan tujuan penegasan atau tauhid. Menurut Ibnu Asir, tikror adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna dengan berulang-ulang. Senada dengan itu, Ibnu Naqib mengatakan tikror adalah lafaz yang keluar dari seseorang pembicara lalu mengulanginya dengan lafaz yang sama, baik lafaz yang diulanginya tersebut. Ungkapan tersebut hanya dengan makna, bukan dengan lafaz yang sama. Jadi bisa kita simpulkan, tikror itu menurut istilah adalah pengulangan sebuah kata yang alasan untuk pengulangan sebuah kata tersebut salah satunya yaitu dengan bertujuan penegasan atau tauhid. Dengan demikian, tikror dalam Al-Quran adalah pengulangan yang terdapat dalam Al-Quran
baik kalimat maupun ayat, secara lafaz maupun makna, pada suatu ayat ataupun sebuah surat. Ibnu Abi al-Asba mendefinisikan tikrar sebagai pengulangan seorang mutakalim terhadap suatu lafaz tertentu dengan tujuan untuk menguatkan sifat, untuk memuji, mencela, mengintimidasi, atau untuk memberikan sebuah peringatan. Mahmud bin Hamzah bin Nasr al-Kirmani memberikan asumsinya dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Al-Asrar At-Tikrar fi Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam kitab ini saya menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang berulang-ulang di dalam Al-Quran, sedangkan lafadznya tetap sama, tapi terkadang ada penambahan atau pengurangan, ada yang terdahulu atau hurufnya yang ditukar tempatnya atau penyebab lain yang membedakan antara dua ayat atau beberapa ayat yang terulang tanpa penambahan dan pengurangan ayat tersebut. Dalam perkembangan ulum Al-Quran, tikrar dikenal dalam satu disiplin ilmu, yaitu ilmu balaghah atau uslub balaghah. Ulama yang pertama kali menghadirkan ilmu tikrar ialah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibiyah. Ia menjelaskan macam-macam tikrar serta menjelaskan rahasianya. Tikrar dalam Al-Quran tidak hanya pada lafaz atau ayatnya saja, melainkan terjadi pada kisah-kisah para nabi dan sebagai penjelas kepada hambanya bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk memudahkan hambanya menerima nasihat dan peringatan bagi mereka yang lupa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tikrar atau pengulangan dianggap tidak baik karena hal tersebut merupakan penghamburan kata. Namun, hal tersebut tidak berlaku di dalam Al-Quran. Tikrar dalam Al-Quran menampakkan keindahannya gaya bahasa Al-Quran karena mempunyai tujuan penguatan makna, sehingga memperkuat pernyataan Allah dalam menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Jadi, jika dalam bahasa Indonesia itu tikrar atau bisa disebut pengulangan kata dianggap tidak baik karena dalam bahasa Indonesia tikrar itu merupakan penghamburan kata. Definisi tikrar dapat disimpulkan dengan pengulangan redaksi kalimat atau ayat dalam Al-Quran, baik berupa pengulangan yang terjadi pada lafadznya ataupun maknanya sebanyak 2 kali atau lebih dengan tujuan dan alasan tertentu. Imam Zamakhsyari mengemukakan pendapatnya tentang tikrar, yaitu inna fi takdirun lil ma'ani bin nafsi ila akhirih. Fungsi tikrar adalah menetapkan makna di dalam jiwa dan memantapkannya di dalam hati. Bukankah cara yang tepat untuk menghafalkan pengetahuan dan ilmu itu dengan mengulang-ulangnya supaya dapat dicerna dan dihafal? Suatu manakala lebih sering diulang, maka akan lebih menetap di dalam hati, lebih menetap dalam ingatan dan jauh dari kelalaian atau lupa. Pembahasan kita tentang tikrar itu masuk ke dalam macam-macam tikrar. Di dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan berbagai jenis tikrar. Namun secara umum para ulama membagi tikrar menjadi 2 jenis, yaitu tentang pengulangan terjadi pada lafaz dan pengulangan terjadi pada makna.
dan pengulangan makna saja tanpa lafaz, atau bisa disebut dengan tikrar al-lafdunna wal makna. Yang pertama pembahasan kita yaitu tentang tikrar al-laf wa al-makna, atau bisa disebut dengan pengulangan yang terjadi pada lafaz dan pengulangan yang terjadi pada makna. Yang dimaksud takrar al-laf wa al-makna di sini adalah pengulangan suatu lafaz, ayat maupun ungkapan dengan redaksi yang sama dan juga maknanya pun serupa. Di beberapa tempat di dalam Al-Quran, takrar ini terbagi menjadi dua macam, yaitu mausul atau yang tersambung dan mafsul atau yang terpisah. Pengulangan yang tersambung atau mausul. Pengulangan tersambung atau mausul, pengulangan lafaz yang terjadi dalam suatu ayat di awal, seperti pada surat Al-Mu'minun ayat 36 yang berbunyi hayhata hayhata lima tu'adun, yang memiliki arti jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Pada lafaz hayhata di atas diulangi dua kali. Jika dilihat dari sudut pandang secara harfiah, keduanya bermakna sama, yaitu jauh. Namun jika dipahami secara mendalam, keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai penguat dan penekanan. Apabila lafaz hayhata hanya disebut sekali, maka yang dirasakan hanya mengandung makna jatuh tanpa adanya penguatan di dalamnya, makna di dalamnya. Beda halnya ketika diulangi dua kali, maka lafaz yang kedua akan memiliki fungsi penekanan atau lebih menekankan ayat tersebut. Yang kedua yaitu tentang pengulangan yang terjadi pada lafaz dalam satu ayat yang berada di akhir, seperti pada surat Al-Fajr ayat 21. Yang pertama tadi tentang yang berada di awal, sekarang yang ada di akhir, yang terdapat pada surat Al-Fajr ayat 21 yang berbunyi kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, yang memiliki arti sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Pengulangan yang terjadi pada lafaz dakka menunjukkan makna keseluruhan. Jika dilihat dari segi ilmu nahwu, maka lafaz dakka yang pertama merupakan bentuk masdar yang berfungsi sebagai muakkad atau menguatkan bentuk kata kerja dari lafaz dukkati. Sedangkan dakka yang kedua sebagai takkid masdar yang pertama. Pengulangan yang ketiga yaitu tentang pengulangan pada dua lafaz yang hampir memiliki redaksi yang sama secara beriringan, seperti pada surat At-Takasur ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Menurut As-Suyuti, contoh tikrar ini merupakan bentuk tikrar yang berfungsi sebagai penguatan makna dari kalimat yang disebutkan di awal. Selain contoh di atas, masih ada beberapa surah yang mengalami pengulangan, akan tetapi fungsinya tidak hanya sebagai takkid sebagaimana yang disampaikan oleh As-Suyuti, misalnya pada surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Pada ayat
kelima dan pada ayat ke-6, lafadz al-sur yang keduanya merupakan bentuk makrifat dalam tambahan alif dan lam, dan setelahnya lafadz yusron yang memiliki bentuk nakirah tanpa tambahan alif dan lam. Hal ini mengandung isyarat tentang sedikitnya jalan kesulitan serta sebab-sebabnya dan memberi kabar gembira akan begitu banyaknya jalan kemudahan serta hal-hal yang mendukung kemudahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan pengulangan secara terpisah atau mafsul. Yang dimaksud dengan pengulangan terpisah yaitu pengulangan terpisah yang terjadi dalam satu surah tertentu maupun keseluruhan surat di dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini disebutkan secara berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali dengan perincian. Menurut Hamka, tikrar dalam surat Ar-Rahman tersebut adalah sebuah bentuk pernyataan setelah Allah menyebutkan betapa luas dan lebarnya sifat Rahman Allah yang meliputi seluruh alam ini, sehingga manusia bisa tentram hidup di atasnya. Maka Allah mendatangkan pernyataan dalam ayat tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan kaidah-kaidah tikrar. Dalam penggunaan tikrar terdapat beberapa kaidah yang kesemuanya memiliki perbedaan dalam segi operasionalnya satu sama lain. Oleh karena itu, dalam memahaminya, kalangan ilmuwan kemudian membaginya ke dalam beberapa kaidah-kaidah. Kaidah pertama yaitu tentang qad yaridut takrari li ta'addudi muta'alliqi. Terkadang adanya pengulangan karena banyaknya maksud yang ingin disampaikan. Adanya pengulangan ayat dan kalimat dalam surah Al-Quran di tempat yang berbeda menimbulkan pertanyaan di benak para ilmuwan, sekaligus bahan perdebatan di kalangan mereka. Hal ini bertolak belakang dari realitas metode Al-Quran sendiri, yang dalam penjelasannya terkesan singkat, padat dalam mendeskripsikan sesuatu. Oleh karena itu, Al-Quran sebagian orang dinilai kacau dalam sistematiknya. Namun hal ini telah dijawab oleh para ilmuwan Islam bahwa bentuk pengulangan dalam Al-Quran adalah bukan hal yang sia-sia dan tidak memiliki arti. Bahkan menurut mereka setiap lafaz yang berulang tadi memiliki kaitan erat pada lafaz sebelumnya. Contohnya ya dalam surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan berbagai macam nikmat yang Ia berikan kepada hambanya, yang kesemuanya menuntut adanya ikrar dan pernyataan rasa syukur manusia atas nikmat tersebut. Hal ini kemudian menuntut terjadinya pengulangan dalam pengikraran atas berbagai nikmat tadi. Dan masih banyak lagi contoh surah yang seperti pada surat Al-Mursalat memiliki ayat yang wailu yauma idil lil mukadzibin berulang 10 kali, di mana Allah menjelaskan beberapa kisah yang berbeda-beda.
Semuanya diakhiri dengan redaksi ancaman bagi orang-orang yang mendustai akan kebenaran kisah tersebut. Kaidah kedua yaitu tentang tidak ada perbedaan lafaz kecuali adanya perbedaan makna. Contoh terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 109. La a'budu ma ta'budun wala antum ma'biduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum. Quran surat Al-Kafirun ayat 2-4. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lafaz la a'budu ma ta'budun sepintas tidak berbeda dengan lafaz wala ana 'abidum ma abattum. Tetapi pada hakikatnya memiliki perbedaan makna yang mendalam. Dikatakan bahwa mengandung unsur kemustahilan atau selalu dan selamanya. Muhammad tidak akan pernah menyembah Tuhan Quraisy atau berhala, dan Muhammad SAW memposisikan diri sebagai hamba kepada Allah saja. Dalam penjabaran, kaidah ini terlibat pada makna logis dan keserasian yang mengagumkan dalam paparan Al-Quran menyangkut kisah-kisah tentang umat terdahulu. Banyaknya pengulangan kisah-kisah yang terdapat dalam berbagai surah mengindikasikan pentingnya hal tersebut agar manusia dapat mengambil pelajaran dan ibrah dalam mengurangi kehidupan di dunia ini. Sebagai sebuah permisalan, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan penantangnya Fir'aun terdapat dalam Al-Quran sebagai surah. Pengulangan terjadi pada takkid atau mempertegas adanya kisah tersebut, dan jika terkait dengan hukum hakam pada kisah tersebut, tentunya ada perbedaan makna dari segi substansi atau isi cerita. Semuanya terlihat serasi dan walaupun berbeda dalam penetapan lafadznya. Yang ketiga yaitu kaum Arab mengulangi dalam bentuk pernyataan agar menjauhkan terjadinya hal tersebut. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab dalam menyampaikan sesuatu hal yang mustahil atau kemungkinan kecil terjadi pada diri seseorang, maka bangsa Arab mempergunakan bentuk istifham atau pernyataan tanpa menyebutkan maksudnya secara langsung. Maka dipergunakanlah pengulangan guna menolak dan menjauhkan diri terjadinya hal itu, seperti halnya dicontohkan dalam Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza annakum muhrajun hayhata lima tu'adun. Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila telah mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, kamu benar-benar akan dikeluarkan dari kuburmu jauh sekali apa yang diancamkan kepadamu itu. Lafaz hayhata yang disebutkan setelah lafaz yang berbentuk pernyataan menjadikannya hal itu jauh sekali terjadi atau tidak mungkin. Kaidah yang keempat yaitu pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut. Tidak diragukan lagi, setiap hal yang mengalami pengulangan berarti memiliki nilai tambah dan mutu tinggi hingga membuatnya diperhatikan dan terus disebut. Sebagai ilustrasi buku yang bermutu dari segi penyampaian,
isi akan digemari dan diperhatikan oleh para pembaca hingga berpengaruh pada jumlah pengulangan dalam pencetakannya guna memenuhi kebutuhan dan tuntunan bagi pembaca. Begitu pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera berulang kali dalam Al-Qur'an pada setiap surah. Kisah-kisah yang menggambarkan nikmat dan azab yang ditimpakan kepada kaum terdahulu dan janji-janji manis bagi orang yang beriman. Semuanya itu harus mendapatkan perhatian lebih dari manusia sebagai makhluknya guna menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi tikrar tersebut. Dalam buku Alfi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti diuraikan dengan jelas tentang fungsi dari penggunaan tikrar dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu ucapan jika terulang berfungsi menetapkan. Telah dijelaskan di atas tadi bahwa banyak ayat yang berulang kali menuntut tikrar akan kebenaran nikmat, azab, kisah yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ini sejalan dengan fungsi dasar dari kaidah tikrar. Setiap perkataan yang terulang membutuhkan ikrar atau ketetapan atas hal tersebut. Contoh, Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatun qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uya ila hadzal qur'an li undirakum bihi wa man balagha a'innakum latashhadun anna ma'allahi alihatan ukhra qul la asyhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai. Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan lain selain Allah? Katakanlah, aku tidak bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku lepas dari apa yang kamu persekutukan. Yang kedua yaitu takkid atau penegasan dan menuntut perhatian lebih. Agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan secara maksimal, maka dipakailah pengulangan tikrar agar si objek yang ditemani berbicara memberikan perhatian lebih atas pembicara tadi. Contohnya Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi inna huwa ila rajul iftara 'ala Allahi kadiba wa ma nahnu lahu bimu'minina qala rabbin surni bima kadzabun. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia Hud berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku. Contohnya itu contoh untuk penegasan dan menuntut perhatian lebih. Yang ketiga yaitu pembaruan terhadap penyampaian telah lalu. Jika ditakutkan poin-poin ini yang disampaikan hilang atau dilupakan akibat terlalu panjang lebarnya pembicara yang berlalu, maka diulangilah untuk kedua kalinya atau lebih guna menyegarkan kembali ingatan para pendengar. Untuk selanjutnya yaitu mari kita coba membahas kajian tikrar
dalam ayat yang berbunyi inna kadzalika nazil musinin. Kalau tidak salah itu dari Quran surat As-Saffat. Banyak pengulangan yang terjadi di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat inna kadzalika nazil musinin. Untuk mempermudah kajian ini, maka dibutuhkan pemahaman tentang tikrar terlebih dahulu. Untuk mempermudah kajian ini, maka dibutuhkan pemahaman tikrar terlebih dahulu. Jadi jika ingin membahas lafaz ayat tersebut, maka harus paham tentang tikrar lebih banyak. Pada bab sebelumnya terdapat pada bab 2 di atas telah dijelaskan bahwa tikrar berarti suatu aturan atau dalil tentang repetisi atau pengulangan yang terjadi pada lafaz dan makna. Dalam tikrar, ayat inna kadzalika nazil musinin merupakan salah satu bentuk tikrar yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini diulang sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Dengan rincian didahului dengan huruf wawu diulang 3 kali pada surat Al-An'am ayat 84, surat Yusuf ayat 22, dan surat Al-Qasas ayat 14. Didahului dengan huruf inna 5 kali, yaitu pada surat As-Saffat ayat 4, diulangi 4 kali pada ayat 80, ayat 110, ayat 121, dan ayat 131, dan sekali pada surat Al-Mursalat ayat 44, dan tanpa didahului huruf wawu. Dan inna diulang sekali, yaitu pada surat As-Saffat ayat 105. Ayat ini didahului oleh kisah Nabi yang telah diberikan keistimewaan maupun pertolongan Allah, kemudian ditutup dengan ayat inna kadzalika nazil musinin. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa nabinya adalah termasuk orang-orang yang suka berbuat kebaikan, baik dalam ketetapan kepada Allah maupun baik kepada sesama manusia dan semua makhluk. Contohnya yaitu kajian tikrar pada Quran surat Yusuf pada ayat 22. Pada ayat ini Allah memberikan 2 keistimewaan kepada Nabi Yusuf, yaitu berupa hikmah dan ilmu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi istarahu min misra li imraatihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana au nattakhidah walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa li'allimahu min ta'wilil ahadisi wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin. Ayat di atas diawali dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 yang menjelaskan anugerah dari Allah, beberapa kedudukan yang baik setelah dibeli oleh penguasa Mesir. Allah menyebutkan kelembutannya terhadap Nabi Yusuf dengan cara diberi kedudukan yang baik. Penguasa Mesir tersebut bernama Kitfir menurut Imam Al-Aufi, yang diriwayatkan dari Imam Abu Abbas. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ishaq, nama penguasa Mesir adalah Itfir, bukan Kitfir, dan nama istrinya adalah Ra'il bin Ra'ani.
Ra'ail. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya, Allah juga mengajarkan kepada Nabi Yusuf akan takwil mimpi. Di sini Allah menghendaki atas segala sesuatu, maka tidak ada seseorang yang bisa menolaknya dan mencegah kehendaknya. Dan Allah mengalahkan atas kehendak selainnya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hikmah di balik kehendaknya. Lafaz walamma balagha asyuddahu, yang artinya ketika Nabi Yusuf mulai menginjak usia dewasa. Para ulama berpendapat dalam umur Nabi Yusuf, Imam Abu Abbas, Imam Mujahid, dan Imam Qatadah mengatakan umur Yusuf 33 tahun. Imam Doha berkata 20 tahun. Imam Hasan berkata 40 tahun. Imam Ikrimah berkata 25 tahun. Imam As-Sadi berkata 30 tahun. Imam Sa'id bin Jubair berkata 18 tahun. Allah memberikan keistimewaan berupa lafaz atainahu hakamahu wa ilma, yang artinya kami berikan dia kekuasaan dan ilmu. Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf telah diatur perjalanannya, itu dari kecil hingga dibeli oleh orang Mesir, yakni di Mesir dia mendapatkan kehidupan yang tenang, terhormat, dan memperoleh segala kebutuhannya. Allah juga menganugerahkan banyak hal hingga pada masanya nanti Allah menganugerahkan penakwilan peristiwa-peristiwa, yakni penafsiran mimpi-mimpi dan dampak peristiwa yang terjadi. Akan sesuatu yang mustahil bagi Allah merubah hidup Nabi Yusuf dari kesedihan beralih menjadi kehidupan yang bahagia. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur ketika kecil, dipisahkan dari keluarganya, hingga dijual sebagai hamba saya. Tetapi justru itulah awal mula yang mengantarnya ke tangga pertama kesuksesan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menginjak usia dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya hikmah, yakni kenabian, dan ilmu, yakni takwil al-hadis atau penakwilan mimpi-mimpi. Para ulama menganggapnya bahwa ini merupakan mukjizat Nabi Yusuf sebagaimana bunyi ayat tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang tikrar. Untuk kesimpulannya bisa diambil tikrar inna kadzalika nadzilul muhsinin merupakan tikrar secara lafal dan makna, karena dalam setiap pengulangan ayat tersebut tidak ada perubahan lafaz dan makna, namun mempunyai pengaruh besar dan mendalam, yakni dalam artian ayat tersebut diletakkan setelah penyebutan anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, dan balasan bagi orang bertakwa, supaya para pembaca dan pendengar mampu mengungkapkan rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat tersebut. Sekian dari saya. Di sini saya pasti masih banyak kesalahan dalam membahas tikrar, jadi saya mohon maaf atas kesalahan saya. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.